Bismillah. Kita lanjutkan yang waqaf qabih. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waqful qabih. Ta'rifuhu al-waqfu ala kalamin lam yufid ma'nan au afada ghairal ma'nal murad. Misal qauluhu ta'ala al-wuquf ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Al-wuquf ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hukmuhu la yajuzul wuquf alaih wala btida bima ba'dahu. Pengertiannya berhenti pada kalimat yang tidak sesuai dengan maknanya, atau makna yang dibaca berbeda dengan makna yang dimaksud. Contohnya pada kalimat innallaha la yaghfiru, kemudian berhenti habis itu ayyusyraka bihi, dan berhenti pada ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, kemudian berhenti baru dilanjut wa antum sukara. Hukumnya adalah tidak boleh wukuf padanya, dan juga tidak boleh memulai dari setelahnya. Ya, baik. Jadi ini waqaf qabih ya. Ini merubah makna. Ya, betul-betul sudah merubah makna, dan maknanya menjadi rancu. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jadi apa namanya? Kalau diartikan kan sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik padanya. Titik gitu ya. Kemudian nanti wa yaghfiru ma. Nah, jadi rancu dia. Kemudian yang berikutnya juga ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hatta. Nah, itu kan. Nah, jadi terpotong maknanya gitu ya. Dan contoh-contoh yang lain yang intinya memang makna itu menjadi tidak berfaedah ya, atau menjadi maknanya tidak sesuai dengan tujuan dari ayat tersebut. Ya, artinya nanti tafsirnya jadi rancu gitu ya. Nah, makanya waqaf dan ibtida ini pasti ada hubungannya dengan tafsir ya. Dengan ilmu tafsir. Ada kaitannya gitu. Jadi cara baca yang salah menyebabkan penafsiran yang berbeda. Nah, maka cara baca tersebut harus sesuai dengan ketentuan supaya tidak merubah penafsiran. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu kategorinya qabih ya. Qabih. Sebetulnya ada lagi, yang satu lagi yaitu akbahul waqfi. Ya, mungkin belum disebut di sini ya. Akbahul waqfi. Jadi yang lebih buruk lagi ya. Akbah. Jadi lebih buruk lagi waqafnya. Itu kalau berkaitannya dengan akidah ya. Ya, misalkan kita mulainya dan wakafnya seperti ini. Innallaha salisu salasa misalkan. Ibtidanya juga nggak pas juga itu ya. Karena kita mengatakan seperti itu. Kemudian yang lain, ini yang berkaitannya dengan Allah ya biasanya. Misalkan yang apa? Yadullahi maglulah. Nah, gitu ya, misalkan yang kita berhenti di situ, walaupun itu perkataannya orang kafir, tapi kita nggak pas gitu ya wakaf ibtidanya, sehingga seolah-olah kita yang mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu gitu, terus titik. Nah, itu juga akbahul waqfi. Intinya kalau akbahul waqfi itu dia betul-betul penafsirannya itu sampai melenceng ke akidah. Nah, jadi sebagian memisahkan antara waqaf qabih dengan akbahul waqfi itu ya tadi. Ya, kalau qabih itu nggak ada kaitannya dengan akidah. Oh, Ya, ya. kalau yang qabih saja. Tapi kalau akbahul waqfi kaitannya dengan akidah. Jadi cara baca yang salah menyebabkan penafsiran akidah yang salah gitu. Kalau ini kan belum berkaitan dengan akidah ya, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka masih di bawahnya derajatnya, walaupun tetap saja jelek gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang akbahul waqfi di antaranya disebut di kitab Bughayatul Abdul Rahman ya. Syekh Muhammad bin Syahada Al-Ghul juga menyebutkan di sana, dan di beberapa kitab yang lain
terkait dengan aqbahul waqfi. Walaupun yang masyhur memang yang ini saja ya. Ada tam, kemudian kafi, hasan, sama qabih. Ini yang paling masyhur ya. Gitu. Mau ditambahin yang tadi aqbahul waqfi boleh, mau tidak pun sama aja. Karena intinya kalau qabih itu tetap nggak boleh ya. Tetap nggak boleh. Ada yang mengatakan bahwa qabih itu yang berhenti di lam alif ya. Tapi itu relatif ya. Karena terkadang gini, di mushaf yang Timur Tengah dia kola misalnya. Yang Indonesia la gitu ya. Jadi relatif kalau di yang tanda apa namanya? La waqfa fihi ya. Jadi belum tentu juga qabih ya. Tergantung dari sisi mananya, apakah dia jadi merusak gitu ya. Istilahnya mengubah dari sisi akidah atau kamu merubah dari sisi pensyariatan gitu ya. Nah, contohnya yang seperti ini. Ya walaupun tidak ada tandalanya, tapi kalau apa namanya? Wakaf di situ, ya tetap kategorinya qabih gitu. Ya, jadi la itu relatif, bisa masuk qabih atau minimalnya ya hasan gitu kalau memang terjadi perbedaan ya antara yang Timur Tengah dengan yang Indonesia misalkan gitu ya. Nah, biasa ngelihat mushaf dua versi tersebut kan? Kalau nggak salah yang di lafaz apa itu? Waqalu takhadzallahu walada. Nah, di situ ada kalau tidak salah ada la ya di situ. Tapi kalau yang mushaf Timur Tengah apa? Al-waqfu aula malah justru di situ. Kebalik. Nah, kalau dalam hal ini tentu kita tergantung menggunakan mushaf yang mana gitu ya. Sehingga tadi kesimpulannya kalau untuk yang tanda atau rumus waqaf la waqfa fihi itu relatif. Bisa qabih tapi bisa juga apa namanya paling mentoknya hasan gitu. Ya, nggak sampai qabih yang menyebabkan di situ apa namanya merubah makna gitu ya. Seperti itu. Baik, sudah jelas Mbak ya? Ya, insyaallah Ustaz. Baik, selanjutnya kita masuk ke al-qat'u ya. Al-qat'u. Ya, awalan ta'riful qat'u, definisi qat'u, sanian maudhu'ul qat'u. Apa namanya? Tentang temanya tentang qat'u ya. Salisan tentang hukumnya. Ya, definisi, pembahasan dan juga hukumnya. Oke, langsung aja, Mbak. Al-qat'u lughatan al-ibanatu wal izalatu wastilahan huwal intiha minal qira'ati wal insiraf anha ila amrin akhar la alaqatan lahu biha. Al-qat'u secara bahasa adalah Apa al-ibanah? memutuskan maksudnya. Al-izalah. Iya. Al-izalah menghilangkan. Menghilangkan. Iya. Al-ibanah memutuskan, izalah menggugurkan atau menghilangkan gitu ya. Ya intinya menyudahi gitu ya. Al-qat'u itu menyudahi secara keseluruhan. Oke, kemudian secara istilah? Wastilahan secara istilah adalah Apa? berhenti dari membaca Al-Quran dan berpaling darinya kepada sesuatu yang lain yang tidak ada hubungannya dengan bacaan tersebut. Baik. Jadi ini yang dimaksud al-qat'u dalam ilmu tajwid ya, yaitu mengakhiri bacaan ya atau menyudahi bacaan, kemudian beralih ya darinya kemudian menuju aktivitas yang lain ya. Nah, beralih dari membaca menuju kepada aktivitas lain membaca Al-Qur'an yang tidak ada hubungannya ya. Nah, berarti kalau di sini ada beberapa rukunnya ya. Jadi qat'a itu apa namanya? Berhenti membaca gitu ya, menyudahi bacaan. Kemudian yang kedua beralih ke aktivitas yang lain yang tidak ada hubungannya. Ya. Baik, dibagi tiga itu. Beralih ke aktivitas lain, yang kedua, kemudian yang ketiganya aktivitas tersebut tidak ada hubungannya. Anda ulangi lagi ya. Rukunnya kalau qat'a itu yang pertama berhenti, yang kedua beralih aktivitas, yang ketiga aktivitas yang dituju tidak ada kaitannya dengan qiraatul Quran.
Ini satu kesatuan ya. Ya, Ustaz. Ya, satu kesatuan. Jadi baru bisa dikatakan qata. Ya. Kalau dia berhenti, kemudian beralih aktivitas, tapi masih ada hubungannya dengan bacaan, maka bukan disebut qata ya. Artinya dia masih ada kaitannya sehingga nggak perlu nggak perlu ta'awud lagi. Biasanya kan al-qata ini yang menyebabkan kita menjadi nanti ketika ingin membaca lagi itu harus ta'awud gitu ya, atau sangat ditekankan untuk ta'awud gitu lah ya, sunnah muakkadahnya gitu kan. Nah, kalau dia hanya berhenti tapi kemudian beralih ke aktivitas, misalkan begini, ketika membaca saat talaki gitu ya. Nah, misalkan kita bahas nih, misalkan masuk ke yang misalkan yang subah ya kemarin ya. Intu bedus shadaqati fa ni'mahi gitu ya. Di situ agak kesulitan kan. Kemudian kita jelaskan kan pasti kan. Iya, Ustaz. Kita perjelas. Ini caranya seperti ini ya, iskanul ain. Kemudian yang kedua caranya ikhtilasu kasratil ain misalnya gitu ya. Nah, itu kan masih ada kaitannya dengan bacaan. Maka itu bukan qata. Sehingga kalau diulang lagi nggak perlu ta'awud gitu. Ya, walaupun dijelaskan sampai 1 jam misalkan, mencontohkan dulu, ditalgin dulu gitu kan, sampai 1 jam karena nggak bisa-bisa, dia tetap masih terhitung tilawah atau qiraatul Quran. Gitu. Jadi nggak perlu ta'awud lagi. Ya, berbeda dengan dia beraktivitas yang lain nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Jadi berhenti jelas, kemudian dia beraktivitas yang lain, ya nggak ada hubungannya dengan Al-Quran, walaupun hanya sekedar misalkan berapa detik lah, 1 menit lah misalkan gitu ya. Nah, dia baca terus langsung dia beralih ya, menjawab salam misalkan gitu ya. Nah, buka pintu gitu walaupun hanya sekedar 1 menit. Setelah itu ya dia sangat dia tekankan sekali untuk ta'awud lagi. Artinya dia mulai lagi ya, mulai bacaan lagi seperti itu. Tapi kalau yang tadi nggak perlu. Makanya ketika qiraah munawabah ya, yang bergiliran, itu kan terkadang ada dijelaskan dulu. Maka yang selanjutnya itu nggak perlu ta'awud lagi, Mbak. Ini diantara prakteknya. Ya, apakah dia qata atau hanya wakaf saja? Kalau wakaf cukup bismillah saja ya, basmalah. Nah, kalau wakaf saja. Tapi kalau al-qat'u maka ya sudah berarti ta'awud lagi. Ini hubungannya dengan ta'awud ataukah dengan basmalah saja ya. Ataupun tanpa menggunakan basmalah ya. Misalkan kalau wakaf saja. Wakaf di akhir surah gitu ya. Nah, kemudian nanti niat dilanjutkan lagi. Seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Iya, Ustaz. Baik, kita lanjut lagi. Maudhi'ul qat'i ala ru'usil ayi wala yasihu fi muntasafiha. Hukmuhu yakunu jaizan idza kana ala waqfin tamin au kafi wa yakunu ghairu jaiz idza kana ala waqfin hasan. Letak qata yakni pada akhir ayat dan tidak boleh di tengahnya. Hukumnya diperbolehkan apabila terletak pada wakaf tam atau wakaf kafi dan tidak boleh apabila terletak pada wakaf hasan. Oke. Nah, di sini tempatnya qata ya. Nah, tempat maudhi ya. Bukan maudhi. Ya, tempatnya qata itu ada di akhir ayat ya. Tapi diusahakan juga dia wakafnya wakaf tam ya, diusahakan gitu. Karena supaya tidak terpotong. Kemarin kita sudah masuk atau kita sudah singgung ya di pembahasan wakaf tam sehingga kita bisa qata di situ dan bagus qata di situ. Ya, di antaranya akhir surah, kemudian juga tanda ruku ya, tanda ain yang mushaf Indonesia itu juga bisa qata di situ ya. Artinya bisa ruku gitu ya kan bagi yang membaca jadi imam gitu ya. Nah, seperti itu. Itu udah bagus ya. Qata di situ. Wala yasihu fi muntasafiha. Jadi enggak boleh di pertengahan ayat tiba-tiba kata qata gitu ya. Nah, kecuali kalau terpaksa banget ya, Mbak ya, udah mentok enggak ada yang bisa ngebetulin misalkan. Jadi imam tapi salah itu bacanya atau lupa bacanya, kepotong, kemudian langsung ruku ya itu darurat, itu enggak masalah lah. Tapi
etikanya yang bagus itu mending beralih ke surat yang lain ya, sehingga sempurna gitu. Baik, Oh iya. ya seperti itu. Makanya etikanya jangan langsung ruku kalau lupa gitu. Lanjutan ayat ini apa gitu ya. Maksudnya nyampe pertengahan ayat tapi lupa lanjutannya gitu. Maka mending beralih ke surat yang lain gitu. Ya. Jadi masih tetap terhitung qiraah gitu. Kalau yang dia langsung ruku, dia kotok yang nggak bagus dari situ. Dan malah dia langsung beralih aktivitas gitu. Itu kurang pas. Seperti itu Mbak ya. Ini diantara etikanya. Kemudian hukumnya jaiz pada wakaf tam jelas dan bagus malah pada wakaf tam ya. Wakaf kafi bagaimana? Wakaf kafi ya mencukupi tapi bukan yang di pertengahan ayat ya catatannya. Dia harus tetap di akhir ayat. Ya. Kemudian tidak diperbolehkan kalau pada wakaf yang hasan yang dia bukan akhir ayat. Ya. Kalau kemarin kan wakaf hasan itu ada yang di pertengahan ayat, ada yang di akhir ayat. Kalau di akhir ayat boleh ya foto di situ. Walaupun sebenarnya kurang bagus juga karena dia masih ada kaitan dengan lafaz atau ayat berikutnya. Seperti itu. Jadi yang bagus dan diperbolehkan itu hanya yang di tam, kemudian di wakaf kafi, kemudian yang masih agak mendingan walaupun lebih baik jangan gitu ya, yaitu di akhir ayat walaupun dia wakaf hasan. Seperti itu ya. Yang dilarang adalah pertengahan ya, pertengahan ayat. Baik. Sudah jelas Mbak ya terkait dengan al-qata. Baik, kemudian yang berikutnya alif tidak. Alif tidak. Ta'riful ibtida lughatan asyuru' fi syai' wastilahan asyuru' fil qira'ati ba'da qat'in aw waqfin. Secara bahasa, ibtida adalah memulai sesuatu. Secara istilah adalah memulai membaca Al-Qur'an setelah qata' atau setelah wakaf. Ya. Nah, ini ibtida ya. Jadi setiap kali kita memulai ya, memulai tentu saja yang dimaksud di sini adalah setelah wakaf ya, karena berhenti kan. Namanya memulai berarti setelah aktivitasnya sudah dihentikan kemudian kita memulai lagi. Berarti di sini ada kaitannya dengan wakaf dan qata. Nah, nanti dari sisi pembagian pun dia akan ada hubungannya dengan wakaf. Ya, Pak ya. Ada wakaf pembagiannya apa saja, misalkan wakaf ikhtiyari yang tam, kafi, hasan, maka ibtida pun ada kaitannya dengan itu. Karena tentu ketika kita wakaf misalkan di situ, kemudian ibtinya kan dari setelahnya, gitu ya. Nah, maka pembagiannya pun mirip. Jadi pembagian di wakaf sama dengan pembagian di ibtida, jenis-jenisnya ya. Oke, kita lanjut. Anwa'ul ibtida, bud'u tam, bud'u kafi, bud'u hasan, bud'u qabih. Ya. Tapi sebelum itu ada pembagian ini ya, yang tadi yang Ana bilang ibtidaun ikhtibari, ada ibtidaun ikhtiyari. Walaupun sebenarnya bisa juga sih, ibtidaun intizori juga bisa ya. Ibtidaun intizori. Kemudian ibtidaun apa? Ibtirori. Nah, ibtirori itu ya otomatis kita ulang lagi dari yang terputus itu ya. Kemudian ada satu lagi? Atau 4? 4. 4 kan ya kemarin ya? Iya, Ustaz. Ikhtibari, intizori, ibtirori, terus ikhtiyari, intizori. Ya, jadi 4 ya. Sama persis seperti pembagian atau anwaul waqf. Anwaul waqf sama dengan anwaul ibtida. Ya. Karena di mana kita wakaf di situ nanti ada ibtida. Cuman ibtidanya masalahnya dari mana itu yang perlu kita perhatikan ya. Kalau ibtida ikhtibari, ikhtibari dulu ya kita bahas ya. Ibtida ikhtibari itu bebas terserah dari guru yang menunjuk gitu ya. Contohnya waktu itu pernah ya anak bilang yang fal yu'addil ladzi ya, Pak ya. Pernah nggak Bang? Waktu itu anak-anak wakaf minta wakaf di situ. Anak agak lupa deh. Yang di Tuminanya itu. Nah, yang Utumina itu. Pernah ya? Belum. Belum? Belum. Lewat ya? Oh, belum ya? Kalau yang ya kayaknya yang kelewat kayaknya itu ya.
Ya, misalkan anak suruh kan fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi. Nah, itu ya. Kalau mulai dari setelahnya apa? Yang pas? Utumina. 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 Jadi bukan apa namanya? Utumina tapi utumina. Dia jadi badal ya. Ya, Ustaz. Yang tepat. Utumina. Nah, kasusnya seperti ini berarti kalau dari utuminanya itu utumina maka itu adalah ibtidaun ikhtibari. Ya, Pak ya. Nah, jadi boleh mulainya dari situ gitu. Ya. Baik. Kemudian kalau yang intidhori ya tergantung dari itunya apa namanya? Kita mengambil dari sisi ininya ya. Mana yang ada khilafnya aja ya, intidhori kan terkait dengan aujuh ya, aujuhul qiraah atau riwayah gitu ya. Baik, kalau itu boleh. Kemudian itirori, kalau itirori diulangi dari awal kembali ya. Karena kan itirori terputus dia ya. Nah, itu terputus maka kita harus ulang lagi dari awal. Nah, kalau ikhtiari ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Yang tam, kafi, hasan, hobi termasuk juga yang akbahul akbahul ibtida. Nah, kalau di wakaf akbahul wakfi, kalau di sini akbahul ibtida. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya. Bismillah taala. Ya, Pak ya. Insyaallah. Ya. Sudah jelas mudah-mudahan. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.